adalah bulan yang sangat penting bagi orang Kristen ya di seluruh dunia, di mana-mana orang Kristen merayakan, ya kita kan merayakan, mengadakan satu kebaktian untuk ya, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Yesus selalu menjadi pusat pembicaraan dan perdebatan, bukan hanya pembicaraan, tetapi juga perdebatan ya di dalam kalangan orang Kristen sendiri mengenai Yesus Kristus. Yang tadi mengatakan, "Oh, who is Jesus?" Siapa Yesus itu kan? Apakah ia Allah atau manusia saja? Ini jadi perbincangan dari abad masuk abad yang kedua terus saudara sampai hari ini terus dibicarakan. Mereka mempertanyakan, apakah Yesus hanya satu-satunya jalan keselamatan atau juru selamat umat manusia? Nah, saudara, ada satu pendeta, ada presiden kita yang mengatakan ya, Pak Gus Dur ya, Yesus bukan hanya juru selamatnya orang Kristen, tapi juru selamat dunia. Oh ya, mengucapkan kata yang benar, ya kan, sesuai dengan pernyataan orang-orang Samaria, Yesus Mesias, juru selamat dunia. Betul? Oh yes, saudara-saudaraku. Tetapi sampai hari ini di kalangan orang Kristen maupun juga non-Kristen selalu membahas tentang Yesus Kristus dan banyak mempertanyakan hal-hal yang ingin diketahui. Saudara-saudara, semua pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa di-counter atau dijawab jika Anda mau membaca Alkitab. Itu saja. Hanya Alkitab saja yang akan memberi jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Anda pertanyakan. Manusia mungkin tidak bisa jawab, yes. Tetapi Alkitab, firman Tuhan, yang akan memberitahu kepada Anda. Nah, saudara, minggu lalu saya sudah mengkhotbahkan mengenai nubuat, mengenai asal-usul Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan membahas nubuat, ya, nubuat atau mengenai kehidupan Kristus. Nah, bagaimanakah mungkin, saudara-saudara, para nabi itu bisa memprediksi atau tahu apa yang akan Yesus jalankan hidupnya? Bagaimana mereka bisa tahu ya? Dari mana mereka bisa tahu? Dan mereka bisa menulisnya. Dan kemudian dituliskan di dalam kitab suci kan? Nanti dia akan datang harus begini, harus begini, harus begini. Bagaimana mereka bisa tahu? Dari mana mereka tahu? Nah, saudara, kalau bukan Roh Kudus kan, yang memberitahu mereka kan, Roh Kudus yang memberikan inspirasi atau wahyu kepada para nabi-nabi perjanjian lama. Mereka bernubuat. Nah, kata nubuat itu apa ya? Nubuat kalau terjemahan sehari-hari gitu, prediksi ya. Ya kan? Seolah-olah seperti istilahnya nujum ya. Bisa kasih tahu sesuatu hal yang apa yang terjadi kan? Nah, sekarang di kalangan orang Kristen, banyak pendeta yang sok-sok nubuat. Tahu sok-sok nubuat. Wah, nanti akan datang begini, Yesus begini, dan sebagainya. Ke dunia akan begini-begini. Anda hanya omong kosong saja. Yuk baca Alkitab baik-baik lah. Semua sudah ditulis dalam Alkitab gitu loh. Aduh, ya kan? Ini sok-sok penubuat gitu loh. Wah, supaya dia keren, supaya cuma, wah, pendetaku hebat bisa nubuat. Itu namanya nabi palsu. Begini, sesuatu yang dinubuatkan, kalau tidak terjadi, nah itu nabi palsu. Jelas Alkitab mengatakan ya, justru kalau nabi yang menubuatkan dan terjadi, nah itulah nabi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang ngutus dia kan, dia menubuat sesuatu.
Ini nabi yang benar, nabi yang sejati. Nah, bagaimana kita bisa tahu mereka benar? Alkitab yang memberitahu kita. Catatan Alkitab, saudara-saudara ya. Nah, bagaimana mereka bisa tahu? Nah, itu hebatnya. Itulah Tuhan, Roh Kudus yang menginspirasikan, yang mendorong mereka. Kan Petrus mengatakan, karena mereka menulis Alkitab itu karena dorongan Roh Kudus. Supaya mereka tulis apa yang Tuhan Allah mau. Supaya kita tahu, manusia tahu, melalui Alkitab. Supaya manusia seharusnya dibimbingkan, diarahkan, supaya bisa percaya kepada Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes terakhir kan, semua yang ditulis untuk apa? Supaya kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Anda diselamatkan. Dan gitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana para nabi di PL itu, mereka bisa menubat mengenai kehidupan Kristus. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, di Hosea pasal 1 ayat, pasal 11 ayat 1. Di sini dikatakan bahwa Yesus akan menghabiskan masa kecilnya di Mesir. Mari kita lihat Hosea. Jarang kita baca Hosea ini ya. Ini Hosea itu nabi kecil gitu ya. Coba saudara lihat di sana ada Hosea. Ya setelah Yehezkiel, kitab Daniel, kemudian ada lagi Hosea pasal 11 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan apa? Oke. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku. Ya, makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Nah, jadi ayat pertama ini mengatakan ya, Israel masih muda. Ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku. Ini Israel itu maksudnya siapa ini? Israel itu adalah Yakub. Betul kan? Namanya tadi kan Yakub. Karena bergulat dengan malaikat Tuhan, namanya diganti. Kamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Israel kekasih Allah. Ya. Itu Israel. Saudara, Israel itu pernah tinggal di Mesir. Oleh siapa? Ya, oleh Yusuf itu kan dia jadi menteri, perdana menteri. Dibawa semua keluarganya ya, Yakub itu. Tinggal di Mesir. Nah, kemudian kan dipanggil keluar. Kemana? Dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan oleh Nabi Musa. Nah, ini nubuatan ini ada artinya mengenai tentang Yesus Kristus. Kenapa? Kalau saudara lihat di dalam Matius gitu, pasal 2 ayat 14, oke, nah kita cek, kita lihat dulu ya. Di Matius pasal yang kedua. Sini dikatakan apa? Matius pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Oke, kita lihat. Nah, kita baca dulu lah ayat 13, oke. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ini namanya Yusuf, suami Maria ya. Sama dengan Yusuf yang pernah jadi Perdana Menteri yang di Mesir itu. Nah, namanya sama, Yusuf. Ini ya. Dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir. Kan? Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkirlah ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, oleh Nabi siapa? Oleh Hosea itu. Kan? Dari Mesir, ku panggil siapa? Anakku. Nah, ini nubuatnya ada. Nubuat tentang Yesus
Yesus akan berada di Mesir. Ya, menghabiskan masa kecilnya di Mesir. Saya coba cari-cari ya. Di Alkitab tuh pada waktu Yesus dibawa lari, mengungsi kita mengatakan, karena akan dibunuh Herodes, pergi ke Mesir loh saudara. Umurnya berapa? Ya bisa ditaksir lah, orang perkira-kira mungkin sudah, karena kan dia sudah pergi ke Yerusalem ya untuk disunatkan dia kan 8 hari kemudian kan. Ya mungkin bisa dia 1 bulan 2 bulan. Seperti si ini ya, anaknya si Nathan itu ya, si Cloud ya. Cloud sekarang sudah masuk bulan 2 ya. Minggu ya. Nah, 1 minggu lagi 2 bulan. Coba bayangkan masih kecil dulu. Dibawa mengungsi lari ke Mesir. Nah, sampai di Mesir berapa lama? Sampai berapa tahun? Sampai Herodes mati. Nah, saya coba cari-cari di Google, di bahasa Inggris. Nah, menurut tradisi, nah ini tradisi ya. Alkitab memang tidak mengatakan berapa tahun ya. Tradisi saja mengatakan Yesus menghabiskan masa babynya, balitanya, kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Hidup di Mesir. Bayangkan, Yusuf itu nggak punya modal besar loh. Kok bisa hidup di Mesir? Saudara masih ingat nggak? Sebelum pergi, 3 orang Majus sesuai dengan hadiah mereka 3 orang. Memberikan apa? Emas dan kemenyan 3 ya. Kasih kepada Yesus ya. Itu barang berharga. Nah, itu sebagai modalnya. Bisa hidup di Mesir. Tuhan itu luar biasa ya, mempersiapkan semua ada. Ya kan? Nah, bertahun-tahun. Oke lah, 2 sampai 3 tahun lah. Yusuf pasti ya harus kerja dan sebagainya. Dia memang dia tukang kayu sih. Yusuf kan begitu kan. Nah, sudah waktunya. Herodes yang mau cari membunuh bayi Yesus sudah mati. Dan Tuhan panggil Yesus dari Mesir. Nah, ini memang gambarannya si orang Yahudi itu kan, orang Israel kan, Yakub itu, si Israel itu yang pernah diperbudak di Mesir. Ratusan tahun mereka dibawa pergi. Bawa pulang maksudnya, bawa ke tanah Kanaan, saudara ya. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini. Nah, inilah saudara-saudara, kalau kita perhatikan nubuat ini digenapi oleh Yesus sendiri. Ya, dari Mesir dia pulang, sudah pulang dia lihat, anaknya Herodes yang ganti bapaknya takut tinggal di Yudea, mereka bawa pulang ke Nazaret. Maka Yesus akan disebut orang Nazaret. Oke. Ya. Nah, Mesir selalu digambarkan duniawi, ya, tempat duniawi, tempat perbudakan, ya, duniawi. Orang-orang yang berdosa selalu dianggap tinggal di Mesir, dibudak oleh dosa. Nah, saudara, Mesir juga ya selalu menjadi tempat pengungsian dan juga tempat pelarian orang-orang Israel. Nah, ada satu cerita, ya kan? Itu pembantunya Salomo, namanya Jerobeam. Dia mau berontak kepada Raja Salomo karena nggak setuju dengan Salomo ya. Akhirnya dia mau ditangkap oleh Salomo. Langsung Jerobeam mengungsi ke Mesir. Sudah mengungsi beberapa tahun kemudian, Salomo mati. Ganti dengan anaknya Jerobeam. Jerobeam ya, ganti anaknya. Dia balik. Dia berlawan sama anaknya. You kalau tidak baik-baik sama umat Israel, kami akan berontak. Turunin pajak. Nah, ini menurut pajak ini. Sekarang Indonesia mau naikin pajak ya. Turunin pajak. Waduh, lalu si Jerobeam bilang, wah turun pajak. Kalau turun pajak, saya nggak bisa happy-happy ini dengan teman-teman saya. Oke, berapa hari lagi, you datang ya, aku akan kasih tahu. Dia konsultasi sama anak mudanya. Anak muda, temanku, ini ada orang-orang tua suruh aku turun pajak. Jangan mau. Jangan mau, bapakmu sudah kasih yang kelingking, dia kasih dia yang berat lagi, kata gitu ya. Kasih lebih tambah berat lagi. Wah, pajaknya lah. Kenapa?
supaya mereka bisa enjoy happy hidupnya kan. Akhirnya mereka datang. Bagaimana Raja Solomon? Pajak turun atau naik? Oh, saya kasih naik lagi. Waduh, mereka marah, berontak. Akhirnya Jeroboam menjadi raja Israel sebelah utara. 10 suku yang dibawa dia menjadi raja. Nah, jadi Mesir itu selalu digambarkan tempat orang yang bisa mengungsi ya, orang Yahudi, orang Israel mengungsi. Oke, nanti kita lihat lagi ceritanya ya. Oke, yang kedua kita lihat saudara ya. Bagaimana nabi-nabi itu bisa memprediksi atau nubuat tentang kehidupan Yesus? Yang kedua kita lihat. Nah, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hebat ya. Dia bisa menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Di mana Tuhan mengutus dia ya. Nah, dia tuh kan juga memprediksi ya. Kehidupan Yesus tuh akan menderita luar biasa. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, itu Yesaya pasal 53 ya. Nanti saudara bisa baca di sana. Yesaya pasal 53 ayat yang sangat penting dalam perjanjian lama tentang mengenai kehidupan dan penderitaan Yesus ya, dan juga kebangkitan Yesus ada di sini ya. Saudara bisa baca nanti di Yesaya pasal 53 ya. Kita nggak usah baca semuanya. Kita hanya baca ada berapa ayat saja. Coba kita lihat ayat yang ke-4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditikam Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontak kita. Dia meremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kebanyak. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Wah, jadi sembuh ya. Nah, ini banyak orang salah tafsir itu. Oh, segala penyakit bisa sembuh oleh darah Kristus ya. Ini penyakit, ini dosa. Yesus menderita. Dia menderita dengan luar biasa. Saudara pernah lihat itu nah? Film tentang penderitaan Yesus. Namanya judulnya Christ Compassion. Betul nggak? Saya ya. Compassion ya. Compassion of Christ ya, betul ya. Yang Gibbs, yang siapa yang jadi itu? Waduh, saya pernah lihat. Orang semua, kok Yesus begitu menderita ya? Dipukul, dirajam, luar biasa. Nah, akhirnya orang Israel itu, terutama Perdana Menteri Netanyahu bilang, itu terlalu, namanya apa? Filmnya melampaui kemanusiaan katanya. Terlalu dibesar-besarkan katanya ya. Tidak begitulah katanya. Jadi mereka seolah-olah orang Yahudi yang menghukum Yesus Kristus. Sebenarnya betul nenek moyang mereka yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus itu. Ya? Ya? Nah, betul-betul menderita Yesus. Kenapa? Dia menderita karena saudara dan saya. Yesus menggenapi ayat iman Tuhan yang dinobatkan oleh saya. Kemudian saudara kita lihat. Nabi Zakaria menubuatkan Yesus akan datang sebagai raja yang lemah lembut ke kota Yerusalem. Menunggang keledai. Bukan menunggang pakai horse. Kuda. Zakaria sudah nubuatkan itu. Saudara bisa baca Zakaria 99. Nah, oke. Zakaria sudah hampir mau masuk ke Injil Matius sana ya. Ada namanya Zakaria ya. Nah, kitab Zakaria maksudnya. Oke. Pasal 9 ayat 9. Dia mengatakan nih, Zakaria nih, ya dia bernubuat. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Jerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil, hijaz, and jaya lagi dipakai sini ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Artinya begini. Raja orang Yahudi Israel, dia datang secara lemah lembut loh. Dia naik keledai. Apa signifikannya naik keledai, saudara? Nah, biasanya keledai itu dipakai oleh tuannya itu mengangkut barang ya. Bawa barang, bisa naik gunung. Tapi beda dengan kuda itu apa? Coba lihat, kalau raja itu, raja yang agung, raja apa? Mau naik keledai nggak? Kalau naik keledai itu hanya begini tau. Cara naik keledai.
Pelan-pelan dia. Kalau naik kuda apa? Kok gagah perkasa ya? Plak, 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 plak. Apa? Kebesaran. Ya kan? Raja. Kalau mau naik kuda pun nggak sembarang kuda kalau raja kan. Yang paling bagus, yang paling keren. Kalau yang kurus-kurus, masa mana mau dipakai? Gitu. Naik kuda. Tapi Yesus naik keledai. Pinjam orang lain punya. Saudara, dia lemah lembut. Tadi genapi oleh Yesus sendiri, saudara-saudara. Kalau kita lihat di Matius pasal 21, boleh dibaca juga Matius 11. Oh, mereka murid-murid orang percaya. Yesus masuk ke kota Yerusalem. Orang, siapa Yesus? Hosana analam, Hosana analam. Hanya ada berapa orang yang teriak itu. Nah, itulah namanya Sande Palem ya, Palem hari-hari Palem itu ya. Di mana orang Katolik sudah mengingatkan itu ya. Di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Saudara, dia datang dengan lembut. Dia sebagai manusia lahir di kandang Yesus. Dia datang ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem dengan lemah lembut. Ya, saudara. Tapi ingat, saudara. Nanti satu hari Yesus Kristus akan datang. Naik keledai? Tidak. Naik apa? Menurut Wahyu pasal yang ke-20, Yesus akan datang naik kuda putih. Coba saudara perhatikan di Wahyu ya. Di Wahyu pasal yang ke-20. Yang ke-20 itu. Coba saudara perhatikan di situ. Wahyu 20 ya, ini mengenai tentang milenium ya, milenium. Saudara perhatikan ada juga di mana ada mengatakan dia naik itu kuda ya, coba ya saya cari ayatnya ya kembali ya saudara ya, di mana itu ayatnya. Oke, di ayat yang kemana deh, coba saya lihat catatan saya, tidak ada ya. 19 ya, ayat 11 ya. Oke, kita lihat 19 ayat yang ke 11 ya. Oke, betul. Ayat 19. Oke, ayat 11. Oke. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menunggangnya bernama Yang Setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak ketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Oke. Nah, ini menggambarkan Tuhan Yesus. Tadi orang bertanya, Pak, kalau Yesus naik kuda, benar-benar kuda nggak? Apa secara literally benar-benar kuda? Tapi namanya kuda loh. Bis, kata bis butuh bisnya. Yes. Kita bilang betul kuda. Tetapi yang spiritual kuda. Bagaimana kita buktikan? Nah, kita perbandingkan dengan ketika Nabi Elia sudah mau diangkat ke surga, mau dijemput. Dia jemput pakai apa dong? Kereta kuda api. Ya kalau kuda di kereta api benar-benar loh, yang ditarik oleh kuda. Kuda itu kayak apa? Spiritual horse. Oh yes. Dia akan datang dengan kemuliaan, keagungnya bersama-sama dengan para kudusnya untuk mengalahkan si jahat itu. Oke, si antikris itu. Oke, saudara. Nah, kemudian kita lihat yang keempat ya, tentang kehidupan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di Mazmur 69, ya, pemazmur ini juga mengatakan ya, coba kita lihat di Mazmur 69. Kita kembali ke Mazmur. Mazmur 69. Mazmur 69 mengatakan demikian di ayat yang ke-22. Kalau King James ayat 21 ya. Dia loncat. Oke, coba kita lihat ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Nah, itu TB menerjemahkan racun. Sebenarnya di sini bukan langsung racun ya.
tapi empedu. buat catatan saudara ya. Ya, they gave me gall. Gall itu empedu yang pahit. Dan mereka memberikan aku cuka yang asam itu supaya dia dimakan. Begini, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, mereka memberi dia makan empedu loh, benar-benar. Kita lihat di Matius pasal 27 ayat 48. Nah, saudara akan menemukan ayat ini, benar nggak? Firman Tuhan itu benar gitu loh. Nah, saudara bisa lihat di Matius 27 ayat yang ke-48 ya. Ayat yang ke-34 dulu kita baca ya. 34 dulu kita baca. Sini dia mengatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur kecampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya lagi. Ya? Kemudian kita ayat-ayat yang berikutnya 48 ya, ditulis lagi. Dan segera datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Nah, kenapa mereka diberi dia makan ya? Empedu sama anggur itu ya. Menurut pemahaman kita, saudara, orang yang mau dipantek di atas kayu salib itu dia akan sangat-sangat menderita loh. Ya dong? Maka itu mereka kasih dia makan empedu dan juga asam cuka itu supaya bisa menahan kesakitan. Waktu Yesus minum dikit, dia salibkan, mereka mau dikasih lagi, dia tolak. Kenapa? Dia rela menderita. Nah, di sini kita lihat Yesus menolak minum lagi, makan lagi. Aku mau menderita. Saya mau menderita sesuai dengan Yesaya 53 tadi. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara pernah melihat orang sakit kanker nggak? Menjerit-jerit. Sakit, aduh. Anda bisa dengar dia kata aduh, nggak sampai hati kan? Anda kan? Lalu dikasih apa? Morfin. Supaya apa? Supaya tidak menderita ya. Betul kan? Kasihan, aduh, kasih dia morfin. Nanti udah habis morfinnya, sakit lagi. Menderita luar biasa, saudara. Yesus waktu sebelum disalib, mau disalib, dikasih makan dan mencicip. Sebenarnya dia nggak minum. Dia kata istilah tes mencicip ya. Dia hanya mencicip. Kata apa ya bahasa Indonesia ya? Nggak langsung nggak minum ya. Hanya mencicip dikit aja dia. Kemudian dia tolak. Nah, Yesus menggenapi semua ini, saudara ya. Kemudian kita lihat yang kelima ya. Mazmur juga 34 mengatakan, ia melindungi seluruh tulangnya. Tidak satupun yang patah. Wow, kok Mazmur bisa lihat ya? Mesias yang akan datang, dia akan mati, dan dia tidak akan dipatahkan tulangnya. Saudara, pada umumnya orang-orang yang penjahat yang akan disalibkan di zaman Romawi, mereka itu akan mematahkan kakinya supaya mereka itu tidak lari. Tidak lari loh. Nah, ini ada Yesus, dua penyamun itu bersama Yesus kiri kanan disalibkan. Nah, itu nggak dipatah, tapi sudah disalib. Gimana mau lari kan? Nggak mungkin kan? Nah, sudah mau maghrib, sudah mau masuki hari Sabat berikutnya, itu orang yang disalib tidak boleh tergantung situ. Langsung harus diturunkan. Lalu datanglah serdadunya. Ini yang penyamun dua ini kok belum mati loh. Masih ada nafas. Akhirnya apa? Kakinya dipatah. Dipatah itu langsung mati. Yang kedua dipatah. Langsung mati. Setelah mereka datang kepada Yesus. Yesus sudah tidak ada bergerak, mata sudah tidak bergerak lagi. Apa yang terjadi? Supaya ngetes. Ini Yesus ini sudah mati atau pingsan. Kan begitu. Langsung serdadu itu ambil tombak itu ya. Dia tombak lambung rusuk ya. Yesus. Alkitab mengatakan, maka keluarlah darah dan air. Dan Yesus dinyatakan mati. Maka tidak dipatahkan kakinya, menggenapi nubuatan Mazmur 34 ayat 2 ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mati
Banyak orang bertanya-tanya, Yesus tidak mati. Yang mati itu adalah pengganti Yesus. Banyak orang lagi menafsir-nafsir yang nggak benar-benar, saudaraku. Nah, orang bertanya, kenapa Yesus Tuhanmu itu mati? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Masa Tuhan yang mati? Anda mau jawab apa? Kita mengatakan, Allah tidak mati, Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati itu siapa? Yesus. Yesus manusianya yang mati, yang punya darah dan daging. Dia yang mati. Yesusnya yang manusianya mati. Allahnya tidak mati. Tuhannya tidak mati. Paling simpel kita menjawabnya, saudara-saudara. Yesus mati sebagai korban penebusan bagi orang berdosa. Itu sangat jelas. Dia harus mati supaya kita orang berdosa mendapatkan pengampunan. Saudaraku, hari ini kita lihat orang-orang Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan berbagai macam cara yang sangat-sangat duniawi, saudara. Mereka hanya mengenal Yesus yang baby saja. Dia tidak melihat Yesus yang mati menderita, menembus dosa manusia. Orang-orang Kristen zaman sekarang lebih mengenal Santa Claus daripada Yesus Kristus. Oh betul, saudara. Bayangkan, orang lebih kenal apa? Pohon terang, Santa Claus. Kan begitu kan? Tapi mereka tidak mengenal who is Jesus. Yang datang, yang pernah mengungsi ke Mesir, dipanggil lagi. Kemudian Yesus yang mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Oh, saudara, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, dia datang memang sebagai baik. Yes. Dia datang sebagai raja yang lembut. Yes. Tapi dia akan datang nanti sebagai raja yang agung. Makanya tadi kita kan nyanyikan pujian nomor berapa itu? Yang 34 ya. Pujiannya bagaimana itu? Itu 34 ya. Tiga mana? Nomor berapa tadi yang pujian kita nyanyi itu? 86. Oke, 86. Tahu saudara lagu 86 ini? Coba kita lihat. Pujian lagu 86 ya. Nah, bukan 86. Worship the King. Nomor berapa tadi yang kita? Yang pertama tadi pujian, ya? 43 ya. Oke, 43. Coba kita lihat teksnya. 43 pujian ya. Oke, masukkan rajamu. Rejoice, the Lord is King. Nah, bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggris. Rejoice, the Lord is King. Ya, your Lord and King adore. Ya, rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again. I say rejoice. Oh ya, King mau datang. Maka itu Yesus kan datang ke Yerusalem ya. He is the King, yes. Mereka bilang, Hosana, Hosana. Tapi hanya sedikit yang tahu masalah ini. Yang tahu kebenaran ini. He is the King. Dengan lembut. Tapi nanti satu hari kita akan sambut dia dengan wah luar biasa. Yesus datang dengan kemuliaannya. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat. Yang keenam ya. Yang keenam. Nah, kita lihat yang keenam itu Matius pasal 27 ayat 38. Ini pun dinubuatkan oleh pemazmur pasal 22:18. Nah, coba kita lihat ya. Mazmur 22:18. Apa yang Mazmur ngomong ini? 22 ayat 18. Coba kita lihat. Mazmur 22 ayat yang ke-18 ya. Hari ini kita banyak baca ayat-ayat firman Tuhan ya sebagai renungan kita ya. Oke, kita lihat Mazmur 22 ayat 18 berbunyi demikian ya. Nah, ayat 19. Kalau King James Pak ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Oh, apa ini? Coba kita lihat. Ayat ini ada di mana? Ayat ini ada di Matius pasal 27. Apa yang terjadi? Matius 27 ayat 54. Saudara lihat. 54. Ya, 54. Coba kita lihat. Mazmur 27 ayat yang bukannya.
ayat 37. Mazmur 35, sorry, 35. 35 ayatnya 35 ya. Saudara bisa lihat di situ 35. Oke. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Nah, di sini ada yang hilang ayat. Oke, mereka membagi-bagi ayat ini ya, saudara. Nah, sekarang begini. Kenapa prajurit pasukan Romawi ini mau ambil bajunya Tuhan Yesus? Apa signifikannya ya, saudara? Setelah saya renungung, saya perhatikan, itu baju jubah yang Tuhan Yesus pakai itu, ya bagi prajurit, mereka kan penghasilannya kecil kan, tidak mampu membeli pakaian itu loh. Karena itu mereka nanti kita undiannya, siapa yang dapat jubah Yesus tuh? Itu yang pertama ya. Mereka tidak mampu beli baju ini. Yang kedua, ini pakaian yang dipakai orang penting. Apa pentingnya? Waktu Yesus disidang oleh mahkamah agama orang Yahudi, kemudian dilemparkan ke Pilatus. Pilatus tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus hanya menjawab, dia tidak bilang, yes, aku orang benar. Seperti yang engkau ngomong. Tanya lagi. Kamu jawab Yesus. Diam Yesus. Dicecek, nggak ada salah. Pilatus bilang, Yesus nggak ada salah. Nah, dia salah karena dia mengaku dia anak Allah. Mau hujat Allah itu. Nggak ada salah dia. Akhirnya mereka kata, salibkan dia. Nah, sudah akhirnya apa? Yesus harus disalibkan dan dia cuci tangannya. Aku tidak bersalah. Orang Yahudi, orang Israel bilang, lihat darahnya ditimpakan kepala kami sampai keturunan kami. Waduh, ngomongnya benar-benar sangat-sangat menakutkan, saudara-saudara. Yesus disalibkan. Dan sejadul itu dari awal mereka lihat Yesus tuh. Yesus tidak ngomong, tidak lawan apa-apa dan sebagainya kan. Dia ditanya oleh Paulus, kamu raja orang Yahudi? Dia hanya ngomong, ya, sesuai dengan perkataan. Nah, waktu mereka salib Tuhan Yesus, setelah Yesus salib, di sekitar Yerusalem ini terjadi apa? Awan gelap. Setelah awan gelap, terjadi gempa dahsyat. Mereka begitu takut. Nah, salah satu prajurit bilang, sungguh, engkau anak Allah. Siapa yang ngomong? Pasukan Romawi. Semua orang yang situ dengar. Hah? Sungguh, kenapa? Kok ada kejadian awan gelap terjadi? Ada gempa. Dan tirai bait suci terbelah menjadi dua. Prajurit bilang, sungguh engkau anak. Wih, saudaraku. Dia raja? Yes. Dia Allah? Yes. Makanya pakaiannya ini sangat penting. Saudara-saudaraku. Nah, kalau salah satu prajurit atau tentara Romawi ini mendapat baju Tuhan Yesus, waduh, orang yang sangat beruntung sekali. Nah, hari ini mereka bilang ada namanya jubah, bukan jubah ya, apa namanya itu, ya, linen yang membalut tubuh Tuhan Yesus itu, yang batu orang kaya mempakankan, apa fak namanya istilahnya, orang mati itu dibungkus, dikapankan ya, itu yang kapan Yesus itu, waktu Tuhan Yesus bangkit kan, tinggal kapannya di situ ya. Itu katanya sekarang disimpan di Roman Katolik. Menurut mereka, terus ada wajah-wajah Yesus Kristus. Nah, kita sih ya udahlah, mereka yang ngomong begitu. Ya, nah, saudara, ini orang serdadu kalau dapat bajunya Yesus, waduh, orang yang penting. Yes, kita mengatakan sangat penting. Oke, nah bajunya dikasih undi. Siapa yang dapat kita nggak tahu, nggak dicatat siapa yang dapat. Ya, biasa undi-undi ini biasanya dipakai oleh komersial. Ya, dapat undian, dapat ini, dapat undian, dapat ini kan. Ya, undian ya. Sekarang baju Yesus diundi. Nah, puji Tuhan, kita nanti akan bertemu Tuhan Yesus kan.
Yesus, dulu kamu, Yesus engkau pakai bajumu, siapa yang dapat ya? Bisa Yesus tahu dong. Oh, si anu dapat nanti. Oke, nah kemudian kita lihat. Kemudian lagi ada kalimat. Yesus akan berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Atau pakai bahasa Aramik. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang memprediksi Yesus bisa ngomong ini? Juga Mazmur 21. Nah, saudara kita lihat. Mazmur ini banyak mesianik profesi ya. Nah, itu Mazmur 21 ya. Oke. Coba kita kembali ke Mazmur 21. Saudara, perhatikan Mazmur 21. Ya, apa yang dikatakan ini? Mazmur ya, digenapi oleh Yesus ya. Bukan Mazmur 21 ya. Seharusnya Mazmur 20 berapa ini? Oke, 21 ya. Coba. Betul nggak? Harusnya Mazmur 22 ya. 22 bukan 21, sorry. 22. Oke. Nah, Allahku, doa 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Banyak orang bilang, kenapa Allah tidak menolong Yesus ya? Kalau Yesus ditolong, dia tidak mati. Anda dan saya hari ini akan mati dalam dosa. Yesus berseru kepada Allah Bapa dalam penderitaannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itulah yang kita lihat dalam kehidupan Yesus. Hanya pernah dia mengucap kalimat ini. Selama ini Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tetapi dalam kematiannya untuk saudara dan saya, Allah Bapa seolah-olah meninggalkan Yesus supaya mati untuk saudara dan untuk saya. Digenapi oleh Yesus. Ini ucapan yang keempat di antara 7 ucapan Yesus di salib. Oke, nah yang terakhir kita lihat. Kita lihat Yesus mati. Kemudian yang keempat, dinubuatkan bahwa dia akan bangkit kembali. Itu juga di dalam Mazmur. Ini Mazmur banyak ya mengenai kehidupan tentang Yesus ya. Mazmur 16:10. Nah, coba kita kembali lagi. Mazmur 16 ayat 10 ya. Saya akan baca ya. Mazmur 16 mana 16 ayat 10 sudah mengatakan demikian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. The Holy One. Siapa the Holy One? Tuhan. Allah. Yesus Allah nggak? Oh, Yesus bukan Allah. Gnostik mengatakan. Tidak mungkin Yesus itu adalah Allah. Yesus itu manusia seperti kita. Berdosa. Karena yang kudus, yang mulia tidak bisa mingle, tidak bisa menyatu dengan tubuh manusia. Nggak mungkin. Jadi Yesus itu manusia. Ya banyak orang nggak percaya Yesus itu adalah. Kenapa? Telah menerima ajaran gnostik. Dan juga bidat-bidat yang lain seperti Arius. Mereka mengatakan Yesus diciptakan dan sebagainya. Saudara, ya no. Kita percaya Yesus mati, kemudian dia bangkit kembali. Puji Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin Yesus akan dalam neraka terus. Nggak mungkin. Maka itu dia bangkit kembali. Ya. Nah, kebangkitan Yesus merupakan dasar iman orang Kristen. Tanpa kebangkitan maka imanmu sia-sia, kata Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15. Karena Yesus bangkit, buktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Allah yang hidup. Untuk saudara dan saya. Sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus, tetapi percaya. Kan begitu. Thomas melihat Yesus. Dia bilang, kalian melihat hantu. Bukan Yesus. Saya tidak mau percaya sekali-sekali. Kalau saya tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nah, di pertemuan terakhir, Yesus datang kepada rasul-rasul. Dia bilang, Thomas,
Lihat tanganku, lihat tanganku. Ramalah rusukku. Thomas ngomong apa? Ya anakku, ya Tuhanku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Percayalah. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus, tapi percaya. Anda percaya Yesus? Anda percaya Yesus anak Allah? Anda percaya Yesus adalah Mesias? Juru selamat satu-satunya? Amin. Anda orang yang bahagia. Bahagia gimana? Mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan kuatkan kita dalam menghadapi arus zaman ini. Arus zaman kekacauan ajaran-ajaran yang masih menyaksikan tentang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu manusia yang moral tinggi, mengajar kasih sayang yang hebat. Tapi mereka tidak percaya. Yesus itu Allah. Yesus Tuhan. Yesus itu juru selamat dunia. Kiranya Tuhan menolong kita.